Saudara-saudari yang terkasih, iman itu di dalam perjalanan sejarah manusia selalu diuji dan selalu mendapatkan tantangan dari berbagai macam pengalaman hidup. Situasi hidup manusia semuanya tergantung pada manusia itu sendiri, bagaimana ia hidup, bagaimana ia menghayati imannya. Demikian juga bahwa iman yang teguh, iman yang disertai dengan kesetiaan akan membuahkan sesuatu yang manis. Janda yang mempersembahkan persembahan 2 peser disebut Yesus sebagai ia mempersembahkan dirinya, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan karena kesetiaannya kepada Yahweh, kepada Tuhan. Dan itulah yang dinilai oleh Yesus bahwa seseorang mempersembahkan diri karena kesetiaannya dan karena imannya kepada Allah. Dia dipuji karena Tuhan tidak pernah meninggalkan orang seperti itu. Hal yang kurang lebih sama, di mana terdapat kelimpahan, kemewahan, orang cenderung mau hidup dan mengikuti keduniawian yang foya-foya, yang menyenangkan segala macamnya. Namun Daniel dalam perjanjian lama, dalam bacaan pertama, mau membuktikan diri kesetiaan dan keteguhan imannya kepada Yahweh. Ia bertahan dan dengan berbagai macam ujian, Daniel pun kuat di dalam mengatasi segala tantangan kehidupannya. Ia menjadi pemuda-pemuda yang terpilih, yang cerdas, bijaksana, dan dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang lain, Daniel dan 3 temannya itu sungguh menjadi kesukaan bagi Nebukadnezar pada masa pembuangan. Nebukadnezar terkesan karena imannya, karena iman mereka itu, dan diuji, tetapi mereka tetap memberikan bagaimana Allah menyertai mereka. Situasi sulit di mana orang Israel ada dalam pembuangan, tapi bagi Daniel dan teman-temannya adalah suatu kesempatan membuktikan Allah yang hidup tetap menyertai dia. Allah yang hidup tetap menyertai dia, dan Allah mau tetap mencintai mereka yang setia atas imannya. Hal yang kurang lebih sama dilakukan oleh Santa Cecilia. Santa Cecilia hidup pada abad ketiga dalam situasi pengejaran, penganiayaan orang-orang Kristiani. Santa Cecilia dari seorang anak orang kaya sebenarnya, konsulat Romawi, yang namanya konsulat itu adalah 10 kalau nggak salah, 10 konsulat yang memerintah atau orang-orang yang ada di sekitar kaisar yang memerintah Roma dan kekaisarannya. Dan salah satu konsulat itu adalah orang tua dari Sisilia. Sisilia secara diam-diam pada usia 15 tahun ia menjadi seorang Kristiani. Menjadi orang Kristiani, tetapi dia tetap mau secara diam-diam pula dan tidak memberitahukan kepada orang tuanya. Menurut cerita, Sisilia
mau dikawinkan dengan Valerius. Valerius adalah seorang pemuda yang baik, pemuda yang ya mungkin bagi orang Roma tampan, baik, dan karena orang tuanya juga tidak tahu bahwa Sisilia itu adalah orang Kristiani, dan diam-diam Sisilia tidak mau menyakiti orang tuanya, maka ia pun mau dipertunangkan dengan Valerius ini. Pada saat perkawinan, Sisilia menyanyikan lagu-lagu rohani yang biasa dinyanyikan di dalam perayaan-perayaan yang dilakukan secara diam-diam oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan pada saat itu pula orang tuanya juga tidak tahu itu dia menyanyi apa, sementara di luar pesta dan pernikahan itu sudah mulai. Pada malam pertama, waktu mereka masuk ke dalam kamar pengantin, Sisilia berkata kepada Valerius untuk terbuka bahwa Sisilia sebenarnya mempunyai ikrar. Ia menyerahkan keperawanannya kepada Allah, karena kesetiaan akan imannya. Lalu berkata kepada Valerius, itulah saya. Aku tetap mau menjadi istrimu, tetapi satu hal, bahwa aku sudah terlanjur menyerahkan diriku kepada Tuhan. Aku mempunyai seorang malaikat pelindung, dan kamu tidak boleh menyentuh aku seperti layaknya suami kepada istri. Kalau kamu menyentuh aku, malaikat Tuhan akan marah kepadamu. Kemudian Valerius minta bukti kalau malaikat itu akan marah, dan minta bukti pengen melihat malaikat itu. Dan pada suatu saat Valerius melihat Sisilia sedang berdoa didampingi oleh malaikat. Maka Valerius pun bertobat. Dia dipermandikan oleh Paus Urbanus. Kendati mereka menjadi suami istri, tetapi Valerius tidak menyentuh istrinya Sisilia, karena Sisilia sudah berserah setia kepada Allah. Dan Valerius akhirnya ketahuan bahwa dia menjadi orang Kristiani pada waktu pergantian kaisar, yaitu Kaisar Diokletianus yang terkenal dengan kekejaman dan kesadisannya. Maka Valerius ditangkap bersama adiknya dan dibunuh. Tidak lama kemudian Sisilia pun tertangkap dan dibunuh. Namun Sisilia selama masa tahanan, selama penganiayaan, tetap mau bernyanyi, mengidungkan, mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Kesetiaan Sisilia Valerius dalam zaman pengejaran, pada zaman yang sulit itu, menjadi suatu tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya.
Saudara-saudari yang terkasih, di tengah hidup saat ini ada yang mengakui ada kelimpahan dengan berbagai macam bentuk kemudahan-kemudahan yang kita terima, yang ada di sekitar kita. Seringkali kita juga gampang terpeleset, gampang jatuh. Bahkan iman itu dipertanyakan. Aku nggak usah berdoa, nggak usah beriman pun hidup enak. Hidup semuanya terjamin. Dan mental seperti ini menjadikan manusia lupa diri, dan akibatnya adalah bahwa ia akan merana pada saat-saat terakhir atau merana pada saat-saat di mana ia membutuhkan sesuatu. Entah sesuatu itu apa, tetapi seringkali mereka merasa kehilangan. Merasa kehilangan karena takut kehilangan. Sementara kita dengan peristiwa atau dengan 3 bacaan hari ini kita diingatkan dalam situasi apapun kita tetap diajak untuk beriman, tetap setia kepadanya Tuhan, karena semuanya itu akan dilimpahkan kepada kita bila kita tetap berpegang pada Tuhan. Semoga keteladanan Daniel, Santa Cecilia, dan janda miskin tadi menjadi kekuatan kita untuk mengikuti Kristus.